Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah cerita gitu ya yang didapat dari teman Mr. Zack ya. Sebutlah tokoh dalam cerita ini kita samarkan sebagai Mas Rudi dan Mas Budi gitu ya. Mas Budi dan Mas Rudi ini mereka mahasiswa pada waktu itu, tinggal di sebuah kontrakan bersama teman-teman yang lain ya. Isinya sekitar 5 orang, itu cowok semua. Mereka mengontrak di suatu daerah di kota pelajar ya, di Yogyakarta. Nah, Mas Budi ini pada waktu itu sedang menyusun tugas akhir ya, atau boleh dibilang skripsi. Nah, skripsi, kemudian ada dosen pembimbing yang membimbing skripsi tentunya. Nah, suatu ketika si Pak dosen ini ya, walaupun kadang susah ditemui, walaupun kadang tidak memberikan ACC, tapi dosen ini boleh dibilang dosen yang sangat kooperatif kepada mahasiswa. Nah, suatu ketika sudah malam kira-kira jam 8 malam ya, si dosen ini ngechat atau chatting ya kepada Mas Budi ini, menyatakan bahwa lusa dosen itu akan ke tugas ke luar negeri ya, mungkin bisa berminggu-minggu atau mungkin 1 bulan lebih. Nah, takutnya kalau skripsinya itu mundur, maka kalau memang bisa ya, si dosen tersebut meminta Mas Budi untuk malam itu juga ketemu beliau ya, bimbingan sebentar, dan setelah itu akan ditandatangani untuk ACC ke progres berikutnya. Nah, Mas Budi tentu antara senang dan kaget, nggak nyangka gitu ya, karena memang sudah boleh dibilang sudah jam 8 malam. Dari kontrakan menuju rumah dosen itu boleh dibilang ya jaraknya cukup lumayan gitu ya, cukup jauh. Nah, kemudian setelah disepakati gitu, di Sherlock oleh Pak dosen, maka Mas Budi ini mau berangkat, tapi dia nggak mau kalau sendiri. Dia cari teman dari teman di kontrakan itu. Ternyata yang bersedia nganter itu Mas Rudi ya. Jadi yang bimbingan skripsi namanya Mas Budi, yang temennya namanya Mas Rudi. Nah, kemudian mereka jalan lah ya. Lokasi tempat tinggal Pak dosen ini tidak perlu kita sebutkan secara detail, itu ada di sekitar kaki gunung ya, sekitar kaki gunung yang boleh dibilang pada waktu itu masih banyak tanah-tanah kosong, masih banyak seperti hutan-hutan gitu. Oke, dari rumah sudah jam 8 ya, kira-kira sampai di tempatnya menuju itu diperkirakan jam 9 atau jam 9 lebih. Nah, ketika di Sherlock itu sudah menuju ke arah kaki gunung. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian yang sudah berkunjung ke channel ini, yang sudah mendukung, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke cerita. Nah, karena di Sherlock itu kan, jadi boleh dibilang kendaraan itu jalan pelan-pelan ya. Pada waktu itu Mas Rudi yang bawa kendaraan ya,
kendaraan berupa mobil. Mas Budi sebagai mahasiswa bimbingan yang di boncengan, yang di jok depan itu. Setelah melewati jalan besar itu masuk ke jalan perkampungan menuju ke rumah Pak dosen tersebut. Karena masuk ke dalam perkampungan dan posisi membawa membaca peta itu kan jalannya pelan-pelan ya, jalan pelan-pelan gitu. Nah, sampai suatu ketika ada jalan yang boleh dibilang menyempit dan itu menikung ya, menikung. Di tikungan itu ada pohon yang menjorok ke jalan atau menjuntai ke jalan ya, bahasa Jawanya mentiung ya. Jadi kalau mobil itu jalannya kencang itu diperkirakan akan kena ranting. Jadi ketambahan jalan perkampungan tersebut tidak begitu mulus ya, masih ada beberapa lubang-lubang di jalan. Itu jalannya menikung ya, Mr. Jack ulang, jalannya menikung. Kemudian di tikungan itu gelap ya, masih banyak pepohonan, ada jalan tikungan, ada pohon yang menjorok ke jalan. Jadi memang harus pelan-pelan. Kemudian di depan itu ada turunan dan harus melewati sungai. Jadi terbayang seperti apa gelapnya gitu ya. Di sungai itu tidak ada pemukiman. Nah, ketika Mas Budi sebagai penumpang itu menengok ke kiri, pohon itu posisi di sebelah kiri ya, untuk memastikan jarak aman. Ternyata di balik atau di setelah pohon itu adalah area pemakaman. Jadi Mas Budi ini kaget ya, tapi dia diam saja, tidak memberitahu kepada Mas Rudi sebagai driver kalau itu adalah makam. Sudah kira-kira aja jarak aman, mobil jalan gitu kan. Setelah melewati sungai, jembatan, sampailah di rumah Pak dosen. Memang rumahnya boleh dibilang di desa tersebut. Oke, singkat cerita, setelah selesai bimbingan skripsi dan diberikan tanda tangan ya, memang janjian gak lama gitu ya, karena lusanya Pak dosennya mau keluar negeri, besok dosennya kan gak ngantor karena ngurus ini itu. Jadi kalau nggak malam ini nggak akan sempat lagi, maka malam itu bimbingan dan di ACC di tanda tangan. Nah, ketika pulang kan akan melewati jalan yang sama kan. Nah, karena tadi pohonnya di sebelah kiri, ketika pulang itu pohon ada di sebelah kanan. Nah, Mas Rudi sebagai pengemudi mobil ini dia karena tadi kan turunan, ini kan karena pulang kan nanjak ya, agak nanjak dan nekung ke kanan. Ada di sebelah kanan itu ada pohon yang menjorok ke jalan. Ketika mengundir mobil dengan konsentrasi karena gelap dan jalannya nikung serta jalannya rusak, Mas Rudi ini itu dalam pandangan dia melihat ada sesosok perempuan putih yang nongkrong atau nangkring di pohon yang menjorok tersebut. Mas Rudi ini diam saja gitu ya, dia takut untuk memberitahu Mas Budi, tapi kemudian untuk menutupi rasa takutnya, Mas Rudi ini memperkeras suara musik di mobil gitu ya. Nah, Mas Budi pun sebagai penumpang sebenarnya juga melihat hal yang sama ya. Jadi mereka saling tahu setelah di akhirnya saling cerita. Tapi pada waktu kejadian di mobil itu dua-duanya sebenarnya melihat ada sesosok perempuan putih gitu di pohon, tapi mereka semua saling diam ya. Karena harus jalan pelan-pelan, karena kalau jalan kencang itu diperkirakan mobilnya rusak ya. Misalnya nggak tahu apa mobilnya dibuat ceper apa gimana, kurang tahu. Jadi mobilnya jalan pelan-pelan, nanjak ada pohon yang menjorok ke jalan itu. Dah begitu melewati pohon itu kan masih tanah-tanah kosong. Nah, Mas Rudi ini yang namanya mengemudi kan pasti harus lihat spion kanan kiri dan spion tengah ya. Nah, ketika melihat spion tengah itu ternyata perempuannya sudah ada di dalam jok di tengah gitu ya. Melihat di spion tengah mobil itu, jadi walaupun gelap tetap maram tapi masih kelihatan ya. Masih kelihatan. Mas Rudi diam saja, tetap takut, coba nyari-nyari
suatu stasiun radio yang seringnya memutar murotal ya atau bacaan Quran. Di Jogja ada radio tersebut. Nah, Mas Budi ini juga curiga gitu kan. Si Rudi ini kok tiba-tiba cari murotalan gitu. Dia sebenarnya sudah curiga, sama-sama merinding gitu. Nah, perempuan itu masih ada duduk di dalam di jok belakang ya. Ini mungkin mobilnya sedan ya, karena di jok yang belakang, di belakang pengemudi gitu. Udah setelah diputar murotal itu, Mas Rudi merasa agak lega gitu ya. Ternyata si perempuan ini sudah nggak kelihatan di spion. Begitu sampai di kontrakan, kemudian mobil ditaruh di carport gitu kan, si Rudi langsung masuk kamar ya. Mas Budi ini masih masih boleh dibilang masih di depan laptop untuk merevisi atau membuat catatan-catatan dari masukan dari Pak dosen. Nah, itu kira-kira kan sudah di atas jam 10, jam setengah 11 ya, atau jam 11 lah, karena memang jam 8 berangkat, jam 9 sampai di tempat Pak dosen bimbingan gitu. Setengah 10, jam 10, 1 jam perjalanan pulang ya, sekitar ya jam 11 gitu. Nah, ketika jam 11 malam itu semua penghuni kontrakan yang notabene cowok-cowok semua asik dengan aktivitas masing-masing ya. Ada yang main HP, ada yang nonton TV, ada yang sedang mengerjakan tugas. Itu tiba-tiba pintu diketok kan, dok gitu. Dibukakan karena pada waktu itu yang paling dekat dengan pintu itu adalah Mas Budi yang tadi habis bimbingan, dan dia yang paling dekat dia buka gitu kan. Dan ternyata di situ tuh ada pemuda ya, orang warga yang boleh dibilang kewajiban ronda, dan orang tersebut tuh marah gitu ya, langsung begitu pintu dibuka dia marah gitu ya, karena dia nuduh gitu, karena merasa cowok-cowok itu menyembunyikan perempuan gitu. Jadi ketika tadi lagi patroli atau lagi ngambil jimpitan itu, si pemuda itu merasa melihat ada sesosok perempuan cantik yang ada di dalam mobilnya Mas Rudi gitu kan. Jadi dianggap cowok-cowok ini memasukkan perempuan, kemudian ada orang patroli, si perempuan ini disembunyikan di mobil. Itu sudah kondisi boleh dibilang akses untuk keluar masuk rumah kan hanya satu ya, lewat pintu depan, jadi nggak ada pintu belakang. Jadi pintu depan itu sudah ada 2 orang yang masuk di halaman, dua pemuda lagi ada di jalan gitu kan. Sempat terjadi mungkin bukan argumen lah, sempat terjadi seperti dialog gitu ya. Mas Budi mengatakan saya baru datang gitu. Itu mobil siapa? Itu mobilnya Rudi, tapi tadi Rudi pergi sama saya, baru datang gitu. Kita cari ya, kita buktikan ya. Dibuktikan ya, semua kamar dicari, digeledah, termasuk kamar mandi, termasuk carport, kolong-kolong mobil dicari. Memang tidak ada perempuan, tapi 4 orang pemuda ronda tadi mereka sepakat dan mereka mengaku melihat ada perempuan keluar dari seperti salah satu ruangan di rumah tersebut, kemudian masuk ke dalam pintu belakang mobil. Mobil pun dicari, Mas Rudi dipanggil, dibuka pintunya, pintu dalam kondisi terkunci, dibuka, tidak ada apa-apa di situ. Semua dicari ya, sampai menjadikan semacam kayak kehebohan gitu. Memang nggak ada perempuan, tapi pihak orang ronda ini mereka mengaku bahwa mereka melihat gitu ya. Jadi takutnya cowok-cowok ini masukkan perempuan. Terus ketika sedang sibuk mencari sana sini tiba-tiba ya ada salah seorang pemuda ya yang bersama dengan penghuni kontrakan ya, misalkan katakanlah Mas Beni ya, salah satu penghuni kontrakan lain dan salah satu warga ya, supaya saling saling enak ya. Jadi mereka mencari bersama-sama. Ketika melihat di carport itu kan ada satu sudut yang gelap, isinya pohon-pohon ya. Yang namanya kontrakan cowok kan kadang nggak keurus ya, ada memang spotnya agak gelap. Ketika mereka mencari di situ sambil menyanterkan senter, takutnya perempuan itu sembunyi di situ, itu tiba-tiba ada sekelebat bayangan terbang ke atas pohon itu sempat bergoyang dan
tercium bau yang wangi ya. Hanya Mas Benny dan orang tersebut yang mendengar suara ketawa ya. Ketawa yang itulah MSK yang biasa gitu kita ketahui, sedangkan orang ronda yang lain termasuk Mas Budi dan Mas Rudi tidak mendengar. Setelah itu dua orang itu, Benny dan Mas yang pemuda yang ronda tadi kan sempat sempat nge-freeze, terpana, kemudian mereka melarikan diri. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa itu bukan perempuan, bukan manusia maksudnya, tapi itu adalah makhluk yang memang mengganggu. Kemudian ditanyalah ya sama orang yang ronda tadi itu, Masnya dari mana? Dijelaskanlah ya, dari nemuin Pak dosen di daerah ini ya, di daerah di kaki Gunung Merapi. Oh iya, memang itu daerah yang gelap, yang masih banyak pohon-pohonan gitu ya. Terus cerita ada suatu jalan yang menikung, di mana ada jalan itu ada tikungan, di sebelah tikungan ada makam, ada pohon yang menjorok ya. Pohonnya itu memang doyong ke jalan gitu, jadi jalur jalan pelan-pelan supaya nggak kena spion, karena jalannya memang menyempit dan rusak. Mungkin dari situ Mas, dari makam itu gitu ya. Mas Rudi yang pemilik mobil itu akhirnya ya hanya bisa di depan teman-temannya hanya bisa mengatakan balio dewe aja ganggu, pulang sendiri ke tempatmu, jangan ganggu gitu ya. Ibaratnya kan dia datang tidak diundang ya, maka pulang juga nggak diantar gitu. Jadi akhirnya setelah itu para pemuda itu, para peronda ya istilahnya saling legowo, saling maaf-maafan dengan penghuni kontrakan yang sempat dituduh mereka menyembunyikan perempuan ya, sudah jam 11:30 malam. Jadi itulah salah satu cerita yang Mr. Zack dapat dari salah seorang teman Mr. Zack. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas atensi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mungkin ada teman-teman yang memiliki cerita atau kisah-kisah mistis ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.